Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bareng aku, Devita Hirawati, mahasiswa Sastra Indonesia, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas beberapa kritik sosial dalam film pendek Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo. Dapat kita lihat dari tinjauan sosiologi sastra. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sosiologi sastra? Sastra merupakan cerminan sosial masyarakat yang oleh pengarang melalui proses kreatif dikonversikan menjadi sebuah karya sastra. Maka karya sastra sering dijadikan medium kritik sosial dalam masyarakat. Pada film Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo, syarat akan kritik sosial di dalamnya. Maka tujuan dari podcast kali ini kita akan melihat kritik sosial yang terdapat pada film tersebut. Sebuah karya sastra tidak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi sebuah karya sastra tercipta. Di antaranya faktor sosial dan faktor budaya masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dalam film pendek Tilik terdapat beberapa adegan lucu, namun sekaligus ironis. Keironisan adegan dalam film tersebut disampaikan dalam wujud perilaku negatif yang bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, adegan pada film Tilik mengalir begitu natural karena mengambil realitas dari kehidupan masyarakat perdesaan. Dalam sebuah karya sastra, baik drama, prosa, film, dan lain-lain tidak dapat terlepas dari norma-norma yang berkembang di masyarakat yang disebut dengan nilai moral. Nilai atau peraturan tersebut disepakati bersama dalam kehidupan. Karya sastra termasuk film memiliki kemampuan menggambarkan realitas. Akan tetapi, realitas dalam film merupakan realitas yang telah dikreasi ulang oleh penulis naskah. Sehingga realitas yang tergambar dalam film memang bersumber dari realitas yang ada pada masyarakat. Pengarang mengangkat hal tersebut dan mencoba menulis ulang realitas tersebut sesuai dengan dunia yang diidealkan, kemudian menuangkannya melalui film. Adanya sebuah adegan bahwa warga mempertegas biaya iuran yang dikeluarkan warga desa sebagai bentuk kepeduliannya terhadap orang yang akan dijenguk. Ghibah berarti pembicaraan antar sesama muslim tentang muslim yang lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau hal yang tidak disukai. Perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki cacat dan aib, kesalahan dan kekeliruan karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang sering lupa dan tergelincir dalam dosa. Isu yang dibahas selanjutnya adalah mengenai berita hoaks yang mudah tersebar. Hal tersebut disebabkan karena berkembangnya dunia teknologi dan mudahnya mengakses internet. Kabar hoaks dalam film ini digambarkan dari percakapan dan perdebatan antara ibu-ibu pendukung Butejo yang memiliki banyak informasi dan Yuning yang selalu berusaha agar ibu-ibu tidak mudah percaya sebelum adanya bukti. Membantu temannya yang sedang mabuk perjalanan saat perjalanan menuju rumah sakit juga ditonjolkan dalam film tersebut. Dapat diartikan bahwa menolong antar sesama dan kepedulian yang dimiliki warga desa jauh lebih hangat daripada masyarakat yang tinggal di kota. Pernyataan tersebut semakin dibenarkan ketika banyak warganet di desa semakin banyak yang nyinyir di media sosial dengan pernyataan Butejo yang melihat Dian muntah-muntah. Dapat disimpulkan dengan stigma masyarakat saat ini mengenai perubahan perilaku pada seorang remaja. Nah, itu tadi teman-teman kritik sosial yang terdapat pada film pendek Tilik. Dari hasil pembahasan kita di pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa implikasi dari teori hubungan strata sosial memiliki hubungan yang efektif dalam analisis film yang berjudul Tilik. Berbagai sudut pandang mengenai strata sosial telah disebutkan dalam analisis mengenai alur cerita secara komprehensif. Banyak terjadi konflik sehingga menimbulkan isu-isu selama proses interaksi kelompok berlangsung, sehingga memicu emosi setiap penonton. Sebaiknya masyarakat Indonesia meninggalkan budaya ghibah agar terhindar dari berita-berita hoaks dan menghindari terjadinya konflik yang diakibatkan oleh prasangka. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan di podcast pagi hari ini mengenai tinjauan sosiologi karya sastra dalam film pendek Tilik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Devita Hirawati, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Diponegoro, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.